Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini Abu Nawas telah diuji oleh Raja Harun ar-Rasyid dengan mengadakan sayembara. Dalam sayembara itu, Abu Nawas berhasil menjadi pemenang dan menaklukkan lawannya. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil mendekati sang raja. "Apa usulmu itu, wahai Abu Jahil?" tanya raja. "Agar acara terburu ini menarik dan disaksikan oleh banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda raja terdiam dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin mengadu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan," tutur Abu Jahil meyakinkan raja. Trompet sayembara pun ditiup. Akhirnya, sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap. Dan setelah menghadap Raja Harun, Abu Nawas pun diberi petunjuk panjang lebar. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal bulus dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun memaksa dan terus memaksa Abu Nawas agar tidak menolak. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana, ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas malah tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran. Dibuatnya. Batinnya berkata, "Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini." Akhirnya, Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang bakal menjadi pemenang dalam lomba berburu ini. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak untuk menyemangati Abu Nawas. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya.
Di sisi kanan dan sisi kuda Abu Jahil, tampaklah puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperhatikan semua binatang buruan yang di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak sekali. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriak lantang yang membuat para penonton semakin ramai-ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama kemudian, mendengar suara kaki kuda Abu Nawas, semua orang menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tidak membawa suatu apapun, binatang buruan dan kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan kepada para penonton. Baginda Raja menyuruh kepada 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan akhir kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan wahai engkau Abu Jahil, silakan membandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak. Mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut yang dibawa Abu Nawas. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba jatuh pingsan karena dia terkejut melihat Abu Nawas dengan cerdasnya. Dia membawa semut dengan banyak. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan-kelicikan orang yang telah berbuat salah. Terima kasih. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.